Bicara kerentek tadi saya masih kurang plong nih Pak Yai. Apa itu? Apa dalam Kerentek. apa? Kerentek. Kerentek itu kan Getaran. getaran dalam hati. Iya. Maksud saya, apakah pada hakikatnya kerentek itu tanpa syarat dan rukun Pak Yai? Setelah kerentek itu timbul, berarti harusnya tanpa syarat dan rukun. Iya. Artinya gini Pak Yai, misalnya saya kerentek misalnya. Misalnya saya pengen ke sono, tapi ada sesuatu yang menghalang itu syarat dan rukun. Kondisi hujan begini nanti tunda besok gitu kan, ada karena ada penghalang hujan atau penghalang apa. Sedangkan hakikatnya kan begitu kertas langsung tek gitu ya. Berarti tanpa syarat dan emang harus begitu. Iya. Jadi kak, maksudnya saya punya niat mau ke sana tapi syaratnya harus terang, harus ini gitu kan. Iya. Kan kebanyakan ditunda. Iya. Mau sana masa besok masih bisa kan gitu kan? Iya. Mau sana gemes ini aja kan hujan besok aja. Baru ada mendung gitu, paling belum hujan untuk hujan takutnya di Makanya, jalan hujan. Itu udah besok aja. Kenapa kolbu menjadi standar Tuhan? Karena disitulah munculnya suara Tuhan. Sampan nggak mungkin bisa mendengar kalau sampan itu nggak ada kolbu. Karena kalau nggak ada kolbu, nggak ada ruh yang terbit, mesti bangke. Itu loh komponennya itu. Roh itu energi. Itu energi. Yang dari mulai kerentek dari timbul yang namanya vibrasi. Itu. Dari situ nanti itu ada gelombang Pak. Gelombang itu yang membentuk namanya frekuensi atau apa itu kan istilahnya. Nah nanti dari itu ada suatu energi yang akan menggerakkan untuk sampai pada satu tujuan yang satu frekuensi. Makanya nek kentekmu itu nek gak gendang, engko ndak gelombangnya berubah nyasar. Ya, pahami nggak ya? Paham, saya ngalamin itu Pak. Lah iya. Ngalamin. Jadi suatu saat kejadian ada kok di diri kita ngapain jauh-jauh. Pas kita butuh banget telepon saudara. Pinjam itu. Ya udah sekarang tak tungguin. Udah lah besok datangnya, lu sih besok udah kemana ada orang datang. Jadi roh itu energi yang datangnya dari sang sumber energi. Roh itu ada, menjadikan sesuatu itu menjadi ada, ya, yang muncul dari sang sumber, sang maha sumber keberadaan. Kok kamu mengabaikan ini? Kok anggapnya wara-wara antas, malam-malam kutung. Nanti apa yang menjadi kesulitanmu diberikan makhrajan. Itulah takwa. Karena kamu istiqomah. Makanya muncul disebut karomah. Karomah muncul karena istiqomah. Karomah itu muncul karena apa? Dari Tuhan. Tuhan mempunyai bala-bala tentara yang bisa setiap saat dikerahkan untuk menjaga kita. Makanya tadi jangan, Pak kita kerentek tapi ada hujan gede gimana? Ada orang yang nekat keluar, dia lah pulang, nggak basah. Pernah kejadian? Iya. Di Padepokan sering. Hujan gede banjir. Lompat keluar, lari, balik, kering. Nggak basah sama sekali. Banjir. Bagaimana bisa gitu? Urusan Tuhan. Makanya innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu.
Tuh. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi inaladina sesungguhnya orang-orang qalu yang mereka sudah berani menyatakan, qalu itu kan pernyataan. Pernyataan itu dituntut adanya kenyataan. Sumata kamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian dengan apa yang dia ucapkan. Inaladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Robku, sang penciptaku, sang yang menguasai aku dan semesta, ini adalah Allah. Sumata kamu, dia istiqomah, teguh pendirian dengan sana, manteng dengan apa yang ada dalam kerentek yang sudah ada. Istiqomah namanya, bukan terus dan terus, bukan. Saat itu, terus itu bisa panjang. Tukang parkir terus saja, kayak tukang parkir aja. Ini teguh, apapun yang terjadi, istiqomah. Hujan gede pak, jalan. Karena istiqomahnya itulah Allah tahu nggak? Oh, kuit tenanan olehmu ngelakoni kerentekmu. Kerentekmu bener-bener engkau lakukan. Segitu yakinnya engkau kepadamu, begitu teguhnya kamu dengan Tuhanmu. Blah, makmu tatanadalu alaihimul malaikat. Allah turunkan kepada mereka para malaikat. Kira-kira udannya diturupi malaikat itu kena awake dhewe. Ora usah aneh. Kok Nabi Ibrahim diobong ora mempan? Bakar manamur pakai api unggun. Kok Musa bisa nyeberangi laut? Sementara Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Terus apa? Karena dulu alaihim malaikat ala takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut. Enggak usah sedih, enggak usah susah. Mantap. Yang penting kamu istiqomah. Nahnu auliyaukum. Kami para malaikat di bolo-bolo kalian. Bolo malaikat kira-kira. Punya bolo malaikat. Bolo itu apa? Bolo itu Penjaga. kerabat dekat, teman dekat kok malaikat itu. Di mana fil hayati dunia? Sejak kamu hidup di dunia, wabil akhirah dan malaikat di dunia, sahabat karib kita, pendamping kita, yang membantu kita itu malaikat. Masih takut kuwi dodolan gak payu? Masih takut sama Allah nggak ngasih rezeki? Malaikat itu layak sunah ma'amarohum. Nggak pernah dia mendurhakai apa yang diperintahkan Allah. Wayaf aluna ma'yuk marun. Malaikat selalu melakukan apa yang diperintah, yang dilakukan, nggak pakai mikir-mikir. Wedi kowe. Kowe nek mangkat rono, wedi nek daganganmu ora payu terus kowe ora iso mangan. Kowe wedi karo sego apa wedi karo bejal? Wedi karo nek aku kadung ngene iki. Ayo. Golomu malaikat di dunia, wafil akhirah dan di akhirat. Cari di Quran ada, nggak tahu surat apa itu. Binaladina qalu rabbuna wa sumata qaumun tatanadalu alaihimul malaikat. Iya. Kerentak. Walaki yang dulu ialah kulubikum wa amalikum. At-taqwa hauna. Takwa ning kene. Takwa ning kene kok wedi karo udan. Kenapa kau memandangmu seperti itu? Coba jawab dengan jujur. Kenapa kau memandangku seperti itu pandanganmu? Benar, ombaknya serius banget. Gak kenal ayahnya. Iya. Terkesima juga. Pripun Mas Dedi? Halo mau Pak Tarno, bagaimana? Saya kan mulai Pak Tarno tadi. Nah Pak Tarno mempertanyakan itu. Neng Pak. Sampai melayu nek kesadaranmu udah mulai luntur belok gara-gara mampir ke pemikiran, pikiranmu diskusi. Ojo so, kowe nek ngono ku ndak kena udan iku masuk angin, engko sirahmu ngeluso. Ngantos wedi ora mangan bareng. Nek kowe ngeluso,
kowe ora iso nyambut gawe sesuk piye? Ngono. Ada nggak pikiran soal itu juga? Iya, diskusi neng kene. Kerentek ati nggak dumadi. Ora dumadi. Padahal kerentek ati bakal dumadi mestinya. Nek manunggaling kawula marang Gusti. ora manunggal. Nah, manunggaling kawula Gusti berarti manunggaling kalbu, ucapan lan tindakan. Kowe ngomong terus prakteknya ra ono blas, kenyataane ra ono. Blas kok kulo pengen ridhone Gusti Allah. Coba bagaimana orang yang mengatakan sesuatu yang dia nggak perbuat, kira-kira gimana? Di Qur'annya ada nggak? Surat apa itu? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Mulainya mesti hai orang yang beriman. Ya itu bohong. Kemudian Pak, Lima takulu. Kualat. Ya 5 tahun malah malu. Ya, surat apa itu? Surat apa itu? Ayat 1, ayat 2, apa 23? Asop apa itu? Artinya apa tahu ya? Hai orang-orang yang beriman, Ayat 2, 3. Nah, 2 dan 3. mengapa 2 dan 3. mengatakan sesuatu? Allah amat Baca yang benar sih. padahal kamu Baca. tidak melakukan. Iya, Allah amat melakukan. Ya. Kenapa kamu mengatakan sesuatu padahal kamu tidak melakukan? Iya. Ya. Allah amat murka. Perangkat. Baca deh, Bang. Iya, itu dulu. Ya, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Surat berapa ya? Oh, 1. Nih, 1 dan 2. 2 dan 3. 2 dan 3. Surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat 3-nya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah amat murka. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Ya. jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Orang yang dibenci Allah itu orang apa sih? Orang kualat itu orang dibenci Allah pada sukai Allah. Iya, orang yang dibenci Allah. Kaburo maktan itu murka. Murka. Kaburo maktan indah Allah, sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Antakulu malah tafalun, jika kamu mengatakan sesuatu yang kamu kerjakan. Makanya disebut kualat. Nah itu kalau kembali ke diri kita, hal-hal seperti itu sering nggak sih kita lakukan? Apa kalau apa seringnya begitu gitu? Ya kalau kehidupan kita kok ya wajar, Allah aja nggak suka sama kamu, Allah aja benci sama kamu. Nah, usahakan raih ridhonya, perhatikan rentek, jangan ditunda-tunda. Iya kalau nanti ada waktu, kalau enggak kalau tiba-tiba nanti itu jatuh kamu kesandung atau kenapa? Makanya jangan sekarang saat ini kan, kalau bisa kenapa sih? Kamu mau apa? Bahagia? Ya udah bahagia, begitu aja lah kok, simpel banget kok mau bahagia. Kamu mau bahagia? Ya udah kamu bahagia lah, perlu syarat, perlu rukun. Enggak. Enggak. Kamu bahagia lah kapan ya? Sekarang saat ini. Kok bahagia nunggu nanti? Dari mana munculnya kebahagiaan dunia dan akhirat? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu akan mendapatkan bagiannya dari apa yang dia kerjakan. Usahamu sejauh mana? Ketika kau kerentek terus usaha, wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat menghisapnya, perhitungannya. Oh, kamu kerenteknya gitu. Oh, sekarang kamu laku kerjakan. Yes, langsung gak tunaikan. Allah. Kenapa kita doa beribu-ribu kali gak ada hasilnya? Nah, usahamu sejauh mana untuk duniamu? Terus usahamu untuk akhiratmu sejauh mana?
Nek kowe ngono terus usahamu ya segitu itu penghasilanmu kan wis kena dihitung. Kowe nek cuman ngedol susu 1 paket isi 5 box, kamu penghasilannya ya 120. Nek sesuk ngono meneh ya 120, tapi nek usahamu gigih, kamu bisa ngedol 10 paket, kowe olehmu 1.250.000. Gimana? Tanya sama Andi dah kalau hitung-hitungan itu mah. Sama saya. Gimana Pak Dedi? Benar itu kan. Kalau kamu masih tetap aja ntar nunggu panggilan ngajar lumayan 5 hari, mau sampai tahun kapan ya nanti nungguin panggilan ngajar 5 hari. Tapi kalau sampai ada waktu, wong saya lagi nggak ada jadwal ngajar, aku ngobjek, aku ngerti mesin, aku tak melo bantu-bantu ngerjain mesin kono, ben nguli ya nguli. Tapi kan penghasilannya bisa jadi lebih gede. Siapa tahu, udah kira-kira berdiri mesin itu kira-kira habisnya berapa nih? Hitung-hitung aja. Wah, sorabin neh malah kadang-kadang. Udah kemarin malah kerenteknya orang bener. Udah kemarin ngebantuin kerenteknya. Aduh, jangan diterusin ini nggak baik buat kesehatan. Oh, apa itu? Kemarin kan ikut nguli. Oh, ikut nguli. Sama Mamang tuh. Kalau tempat lingkungan kerjanya kok jauh dari K3. Mau suasananya debu, cat di sebelah begini. Saya ikut 2 hari doang kerenteknya. Mau diterusin tuh begini, sholat nggak bisa, maghrib bisa ketinggalan, pulang-pulang sampai sini bisa. Nah, akhirnya kerentek hati saya laksanakan, udah saya stop. Kalau saya kan nyontohin diri saya Iya, sesuai dengan batas kemampuan saya. Kalau saya tetap betul nekunin sin, aku mesti tiap bulan mikirin nutup poin aja. Mantap panting. Biasanya rubah, mau biarin liong. Nah aku nekunin liong tok karo sin. Iya wis, aku nungguin sikile mak tambah dawa, sikile tambah melar. Hah? Karo mbak ah. Dilala, ada susu, ada itu. Saiki daganganku umum Pak. Ono susu, ono kopi, ono rokok, rokok iya macam-macam. Belum kerentek. Ono Iya, Belum kerentek nih pesertanya. ya. Ini pesertanya belum kerentek. Ya, belum ya kalau nggak ada kerentek jangan. Iya. Kalau saya kan kalau ada kerentek saya laksanain. Kayak kemarin ke Bantar Gebang tuh itu atau bawa-bawa sampah aja jadi. Ini saya ikutin, oh lagi kosong. Ayo, gua. Bisa di sini kan orang Bantar Gebang tuh bau ya. Sampai di sono nggak bau. sama sekali nggak bau. Saya di situ 8 hari membongkar sepatunya bulldozer itu kan banyak sampah-sampah nyangkut. Nah kalau yang ini kemarin saya disemprot karena lingkungan kerjanya Bisa dilatih. nggak baik buat kesehatan. Karena dia udah kesam dalamnya. Hanya dia itu mengutamakan latihan. Latihannya membiasakan diri. Sampai pinter ngedalil, tapi kalau sampai nggak mau latihan khutbah, nggak mau latihan naik mimbar, turun mimbar, Kalau biar itu pinter nggak baca jauh kalau dalil itu. banyak apal Quran, suruh naik mimbar gemeteran. Itu nggak ada kerentek kalau ke situ Pak Yai. Nggak ada kerentek sama sekali. Kita nggak bisa bilang nggak ada kerentek ya. Ya saat ini saya belum kerentek ke situ gitu. Kerentek itu bukan maunya kita kan. Iya. Justru kita itu punya kemauan berdasarkan kerentek. Ketika kerentek, nah di situ ada irodat, tergetar irodatnya, di situ tergetar kudrotnya, itu tergetar ilmunya, nanti tergetar hayatnya, menimbulkan sebuah energi, tergetar juga nanti samaknya. Cari info, tergetar basonya untuk menyaksikan, akan tergetar kalamnya untuk bertanya-tanya, atau minimal towo-towo dengan desanya. Oh aku ora towo-towo, saiki zaman ini orang langsung ditawani, ya udah tergetar, tangannya digerakkan. Dilalah itu yang ditutul ya, gambar susu etawa dikirim ke Angkalimi, dikirim. Kasimak. Itu kerentek. Gini nih.
Akibat. Itu dari situ Pak, rentak dulu. Ya untungnya punya pendamping tuh yang masih sejalan gitu supaya nggak banyak Pendamping ya? Ya istri lah untungnya nggak banyak Oh, nggak tidak. banyak komentar, nggak banyak ini. Kenapa berhenti Pak katanya? Aduh nggak beres tempat kerjanya jauh dari K3. Saya gembur-gembur K3 kalau ngajar saya ada di lingkungan ini. Nggak cocok berarti. Kalau istri sejalan malah repot. Kehidupan tidak harmonis. Sejalan itu permintaannya satu pemikiran, satu perjuangan, satu ya kan? Pergerakan. Jadi artinya coba dalam satu rumah tangga, kalau suami kerja, istri kerja, sulit untuk harmonis. Apalagi istrinya lebih gede penghasilannya. Bukti kan boleh. Harmonis itu dipaksakan. Sekarang kita pengen menjadi rumah tangga yang harmonis, aja menjadi rumah tangga yang kelihatannya harmonis. Banyak. Makanya jangan sejalan. Kok sampai punya istri yang sejalan itu loh? Enggak, maksudnya tuh enggak ditentang gitu, kenapa gitu. Daripada bengong di rumah kan begitu kan. Ya udah kalau menurut kamu Pengertian ditentang itu gimana sih? Istri menentang itu? ya ini contoh kan saya nih Pak ya ini. Ya, Ya contoh kan saya nih. ya. Contoh saya pribadi nih. Kemarin kan saya kerja tuh 2 hari gitu kan. Kalau menurut di lingkungan kan ada tuh, saya pernah nyaksiin sendiri. Orang kerja mau tidur-tiduran di rumah. Ya, Saya tak paham ya, nangkep. ya nanti cerita. Kan ada tuh di sebelah, kalau saya sebutin orang ada, saya ngeliat sendiri, ngerasain sendiri. Bukannya kerja sono begini. Nah, simpelnya gini. Ini suami ini istri. Nah, alhamdulillah istri saya tuh nggak pemikiran nggak sejahat itu gitu. Jadi Cuman bisa suami gitu. harus kerja gitu, bisa. Yang dibicarakan Pak jadi. Bisa tuh. Nah, ketika saya kerja tiba-tiba saya berhenti, mungkin kalau di tetangga saya mungkin akan berantem gitu. Nah ini jelasin nih. Nah, ini Kang Deddy kan kerja, tapi dia berhenti karena efek nggak sehat badan. Istrinya maklumin lah, nggak kerja nggak apa-apa lah, walaupun jarang-jarang kerja. Mungkin masih Tapi ada rezeki lain. tetangganya yang itu tidak dianggap sejalan dia. Dianggap istrinya itu sejalan sama dia karena dia memahami Kang Deddy. Sedangkan tetangganya enggak, ada lowongan kerja nggak kerja, gitu. Ada suami istri. Istrinya kerja, Istrinya juga kerja, suaminya juga kerja cuma jarang-jarang yang satu. dua-duanya kerja. Iya. Terus Yang satu kan jarang-jarang. yang Yang satu jarang-jarang. Ngajarnya jarang-jarang kerjanya. suaminya kerjanya Jarang-jarang. Lah isi Yang istri rutin. Ya. Yang jarang-jarang ini yang pas waktu luang ada job. Tapi jobnya itu ganggu kesehatan, nggak kerja. Istrinya memahami udah nggak apa-apa. Ya, itu dibilang dia sejalan dengan dia kan. Tidak banyak tuntut gitu. Tidak banyak tuntut, sedangkan Tidak banyak tuntutan gitu. Kesimpulannya tidak banyak tuntutan, Tidak banyak itu tuntutan. sama dengan sejalan sepemikiran. Suami istri, Ya, dua-duanya kerja. dua-duanya kerja. Suaminya kerjanya Jarang-jarang. jarang-jarang, ya kan? Karena kerjanya berdasarkan Freelance. temporer. Ya, temporer. Nek lagi ada ya kerja, nek lagi nggak ada ya nggak kerja. Ya. Istrinya nerima kan? Iya, itu nerima. Istri nerima kan? Iya. Memang suaminya Hmm. cari nafkahnya seperti itu misalnya. Selama ini nerima, belum tahu ke depannya kita nggak tahu. Selama ini nerima. Nah iya. Udah, ini nerima aja. Terus tidak sejalannya di mana? Enggak, menurut Mas Deddy tadi sejalan. Justru malah sejalan. Malah sejalan. Malah sejalan. Sebenarnya sejalan. Iya, kan? malah sejalan. Iya. Iya.
Nah ya udah, apa yang dipermasalahkan yang dibilang nggak gitu? Enggak, ya justru dia bersyukur. bersyukur. Dia bersyukur juga Nggak bersyukur. bawel gitu, nggak nuntut, nggak ini Iya. gitu. Dibandingin dengan tetangga sebelah gitu loh. Dia lebih bersyukur karena tetangga sebelah itu banyak tuntutan gitu loh. Saya alhamdulillah saya bersyukur punya istri yang Karena bisa nerima apa adanya gitu. Ya memang harusnya rumah Iya. tangga begitu. Iya. Karena kan menurut hadis saya tahu lupa hadisnya apa ya. Pernah dengar doang gitu. Karena seorang suami itu bukan untuk mencukupi semua kebutuhan, tapi hanya semampunya. Iya Kak. Kalau nggak salah dengar. Iya. Iya. Ya namanya ini fenomena Iya. fenomena hidup dan kehidupan berumah tangga. Betul. Iya. Ya, Iya. di saat kita nyantai-nyantai bisa begitu. Tapi di saat nanti seiring jalannya waktu ada suatu masalah, Ya, siapa yang tahu? ya kan? Iya. Tiba-tiba dalam sebuah rumah tangga yang harusnya menjadi tanggung jawab sang suami, ketika suami tidak bisa menyelesaikan ini, sementara tuntutan itu tidak. Sementara istri kan kemampuannya sebatas itu. Dan umumnya istri kan bersandar sama suami untuk kepala keluarga. Ini akan timbul masalah. Gila. Atau masalah bisa diatasi karena istri yang kerjanya lancar, duitnya lebih banyak dari suami. Kok tiba-tiba setiap ada masalah yang menyelesaikan istri, ketika ada masalah sedikit, nggak tahu apa namanya, piring aja dirak yang nggak bisa ngobrol, bisa bentet retak, apalagi manusia yang bisa ngobrol. Tek ada masalah, ini akan diundat-undat. Ini terjadi loh belum lama. Benar, Bu. Kurangnya datang ke sini. Coba kurang di mana? Harusnya bersyukur dong Pak. Nih. Iya. Ada. Itu maksud saya. Makanya suami itu tidak harus sejalan. Siapa yang harus sejalan? Wong sepasang itu nggak harus sama. Sendal sepasang itu kanan kiri nggak sama kan? Tapi dia bisa berjalan bersama-sama. Tahu fungsinya masing-masing. Wong aku itu istri yo. Aku yang menjalankan kodrat kewanitaan saya sebagai istri. Aku laki-laki. Aku ya tak berjalan sesuai dengan kodrat saya sebagai laki-laki. Kodrat laki saya sebagai suami. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas segala urusan yang ada di rumah tangga itu, bukan istri. Ini yang sampai ini sering terjadi. Nah, mungkin kalau lagi aman-aman aja sih, kalau aman-aman di aja. level itu mungkin iya Pak Yai. Hah? Di level itu mungkin iya. Kalau di level yang tadi Pak Yai diutarakan mungkin iya. Banyak yang menuntut kepada suaminya. Karena setiap permasalahan selalu istrinya gitu. Mungkin iya. Dan suami juga tidak harus berpikir istri itu jangan banyak menuntut, wajar mau istri kita kok. Cuman sikap kita dalam menghadapi tuntutan itu yang harus bijaksana. Bukan kalau banyak tuntutan terus dianggap nggak sejalan, wajar kan? Kalau saya nggak nuntut sampean, aku nuntut bojone tonggo, aku nuntut bojone tonggo dia kan langsung beli rumah tempat atau kenapa ngelirik saya? Saya lah. Masih gedean ini. Oh ya, sama istrinya yang tiap hari tapi jarang-jarang masih gedean ini. Iya, penghasilan nih. Aman. Penghasilan aman. Mungkin kalau saya di levelnya, mungkin saya kalau di levelnya butuh, mungkin saya terusin, nggak pandang penyakit, nggak pandang apa, tapi ya Apapun yang dilakukan oleh suami istri dalam sebuah rumah tangga, selama itu hasil musyawarah dan disepakati bersama, sama-sama ridho, tidak akan timbul masalah. Tapi kalau munculnya dari ego, siap-siap aja. siap itu. Saya Artinya kita ini berumah tangga, istri tahu kita tahu istri, sehingga apa, saling pengertian. Istri ngerti kita ngerti istri.
Aku ngerti wong istriku ngene, aku kudu ngene sikapku terhadap istriku. Istri ngerti nek suaminya, aku kudu ngene terhadap suamiku supaya tetap harmonis. Saya harus selalu menjaga perasaan suami, jangan sampai Itu ada yang saya praktekin Pak Kiai. itu. Itu yang saya praktekin selama ini. Kalau enggak, coba dah. Ya itu yang saya praktekin begitu. Saya Ora masalah. Aku ya kurang masalah wong aku sing nyambut gawene nyantai. Akeh nganggure ning omah, bojoku sing nyambut gawe. Ya ora apa-apa, pokoknya jam tak mene aku kudu jemput. Wajar. Itu namanya pengertian. Siapa lu bukan suami, jangan lu suruh-suruh dong. Karena apa? Kan udah saling musyawarah, udah saling sepakat sama-sama ridho. Tapi kalau tidak, siap-siap. ada masalah. Siap-siap. Goyang. Pasti banyak teman saya banyak yang goyang. Banyak. Itulah fenomena. Yang itu yang saya sebutin dah orang ada yang depan saya yang anak kemasan kan habis di PHK. Namanya orang perempuan kok merasa bisa cari duit. Ganis Perempuan aja. Pas kemarin Perempuan itu Pak. Apalagi si Jim nafsunya songo. Dan ini bi. Contoh aja. Siapa bisa nggak bayangkan? Iya, tahu kan Suami istri. ya. Terus kurangnya komunikasi. salah satunya nih, mbok suamine sing nyambut gawe ning luar negeri, mbok istrinya yang di luar negeri. Kontraknya 2 tahun, kira itu gimana? Banyak kan nggak benernya kalau itu. Banyak nggak benernya kalau itu. Banyak nggak benernya. Orang yang kadang serumah aja banyak kok kasus-kasus di Facebook di mana banyak. Betul. Tapi kalau keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah sama-sama ridho, sama-sama bisa menerima, tidak akan jadi masalah. Karena Allah juga akan menurunkan, memberikan keridhoannya. Itulah diperlukannya muraqabah. Tuh. Karena apa? Dia hamba yang hanya takut kepada Allah. Berarti itu ulama. Ya, orang yang berpengetahuan. Kan perempuan tuh Ya kan? ya Pak Kiai ya. Perempuan itu kan dasarnya senang dunia ya. Senang dunia makanya Perhiasan. Cukup ini mah enak aja, nggak apa-apa suami luar negeri. Yang penting kan transferannya. Tapi kalau transferannya telat ya jangan-jangan rapin lah nih kono. Sama suami yang nih kono kok tumben istri nggak nelpon jangan-jangan dia buat kirimin duit dari sini buat pacaran sama orang lain. Itu manusiawi ya Pak? Manusiawi. Itu memang saya sepakat kata-kata Pak Kiai, sama-sama ridho itu sepakat Pak. Kenapa? Iya, karena memang saya ngalami sendiri Pak. Ini sama yang diceritakan ini urusan pribadi ya, maksudnya ya mungkin buat pengalaman lah pemirsa di luar. Saya itu waktu itu nikah, saya kasih mas kawin berupa mas. Begitu merantau ke Jakarta, kontrak harus dibayar setahun. Akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana nih saya mas kawin saya pinjam mau bayar kontrakan, nanti punya duit tak bayar. Ya dengan berat hati ya diserahkan jual bayar kontrakan di belakang dulu kontrak doang. Terus begitu udah ada rezeki, saya tanya gimana nih mas kamu dibayar nggak usah, tapi kamu ridho nih nggak bener nggak di nggak apa-apa ikhlas. Ya sampai sekarang nggak saya pulangin Pak. Ya kan dia kan ridho. Ya bukannya saya nggak kuat beli, saya kuat beli sama saya bayarin katanya nggak usah. Bener nggak dipulangin, memang waktu itu utang mas kawin. Sampai sekarang nggak saya gantiin. Saya udah ngomong, gimana nih dipulangin Pak? Nggak usah. Kan katanya mas kawin itu hak istri. Katanya. Kalau hak istri kan berarti kita kan secara ini kan pinjam. Saya pinjam nggak punya duit. Kontrakan harus bayar setahun. Adanya itu sebenarnya berat hati. Baru 3 bulan pegang.
nikah mas kawin 3 bulan kontrakan harus bayar. Kan tadinya numpang tempat kakak saya, agak 2 bulan 3 bulan nyari kontrak ternyata harus bayar bulan, fenomena kehidupan. harus bayar setahun. Itu masalah pribadi untuk pengalaman aja. Tapi memang sepakat kuncinya dua-duanya ridho gitu. Ya memang ijab kabulnya pinjem, tapi dipulangin nggak mau berarti kan ridho dia, nggak apa-apa. Sampai sekarang dapat istri aja aman, apalagi di Jawa. itu nggak apa-apa dipulangin. Udah setahun ini. Makanya bisa dia itu amalan nggak banyak, cuman murokobah itu mengintai berbagai kemungkinan yang didatangkan Allah kepada kita saat ini. Salah satunya rentek itu. Makanya ada latihan yang namanya manekung. Pernah nggak dengar nama manekung? Nanti kalau kamu manekung udah terbiasa manekung, nanti akan naik menjadi maneges. Menegaskan. Nah, sampai kalau nonton wayang ada lakon Bimo Manekung, ada lakon Bimo Maneges. Di sinilah yang di dalam Islam itu mencakup nilai yang disebut ihsan, pengamalan ihsan itu dengan manekung dan maneges latihannya. Disaksikan dan mengintai. Syahdan kan menyaksikan. Terus muraqabah itu mengintai sebelumnya. Mengintai di sini muraqabah itu gambarannya seperti kalau zaman dulu kan kucing sama tikus kan musuhan. Bagaimana ketika kucing mengintai tikus? Fokus. Artinya maneges. Manekung itu berusaha menghilangkan berbagai penghalang supaya kita bisa memandang dengan jelas atau welo-welo, ilmu musahadah. Nah, itu hanya ada dalam ihsan. Nah, dalam ihsan itu cuma 2, musahadah dan muraqabah. Sampai kalau pengen tahu kerentengan sampean, harus 2 itu latihannya. Ketika 2 itu sampean tidak pernah berlatih, sampean nggak bakal punya kerentek. Bukan nggak punya, Pak. Kalaupun ada kerentek, sampean nggak ngeh, akan terabaikan kerentek itu. Karena nggak manekung. Buru-buru maneges, terus akhirnya kadang-kadang silang. Dia mau buru-buru kerentek, Pak. Hati aja kagak punya. Coba kalau orang nggak punya hati gimana? Ruhnya gimana? Ya kan? Ruhnya nggak ada. Kalau ruhnya nggak ada nggak harokahnya? Ada nggak gerakannya? Nggak ada kerentek kok. Nah, makanya ketika ada masjid mewah, kok kosong, nggak ada ini, nggak ada. Orang bilang, masjidnya cakep banget ya, mewah ya. Iya Pak, tapi nggak ada ruhnya. Kenapa? Pengurusnya nggak punya hati. Akhirnya apa? Layamutu wala ya. Dibilang hidup kagak, dibilang mati dia hidup. Ada pun, itu mah bangga berjalan. Bahasa ekstrim ya. Makanya kalau saya Abdul Jalil, bangga semua itu.
karena dia melihat yang ada ini bukan kehidupan, bukan hidup yang sebenarnya Pak. Sekarang ini bukan hidup yang sebenarnya. Sekarang ini diibaratkan kita ini sedang tidur dalam keadaan dengan membawa mimpinya masing-masing. Nah, hidup yang sebenarnya itu nanti Setelah mati ya. setelah bangun tidur. Iya, setelah mati. Hidup yang sebenarnya itu nanti setelah bangkit. Bangkit itu berdiri itu tegak setelah kiam. Hidup yang sebenarnya itu setelah kiamat. Kiamat itu apa? Hancurnya kehidupan? Enggak akan hancur ini. Masa itu Tuhan menciptakan, dia yang menghancurkan. Bangkitnya kesadaran. Dia itu Al-Hafiz, Maha menjaga. Ini salah dalam memahami. Makanya iman itu kepada yang gaib. Nah, Allah itu nggak gaib, Allah itu wujud, wujudnya kita. Nah, kok cuman memang mukhalafatul khawatir karena memang dia beda-beda. Itu masalahnya. Coba nanti kalau kita paham itu enak sebetulnya. Jadi di saat bangkit kesadaran, itulah yang namanya kiamat. Kiamat itu bangkitnya kehidupan yang hakiki. Setelah apa? Setelah kamu bisa mematikan ego, karena sembelih egomu. Harus nahan nafsu anil hawa. Di situ ada kehidupan yang abadi namanya jannah. Nah di jannah itulah hum fiha khalidun. Makanya dia hanya takut kepada maqama rabbihi. Maqama rabbihi, maqam rohnya. Terus apa yang dilakukan? Nahan nafsa, menahan diri, nafsu itu diri. Anil hawa, dari hawa. Hawa itu lekat dengan nafsu, dengan diri kita. Makanya jadi hawa nafsu. Nah, nafsu diri inilah yang harus menahan nafsa, menahan hawa. Hawa itu keinginan yang berlebihan. Itu beda keinginan dengan kebutuhan kita. Emang nggak boleh pengen, boleh, aku nggak boleh pengen, tapi tahan. Cara nahan gimana? Boleh kepengen tapi sesuai dengan kemampuan, tapi juga sesuai dengan kebutuhan. Walaupun kamu mampu, kalau nggak butuh mubadir nanti, cuma nurutin kepengen. Betul. Itu butuh juga kalau nggak mampu, jangan dipaksain, tahan dulu. Enggak Pak, kayaknya kalau pakai AC kan enaknya adem. Iya, Banyak. butuh kamu, kemampuanmu berapa? Kalau beli AC berapa kalau masang? 3 juta Pak. Kamu punya uang berapa? 30.000. Tahan dulu, jangan beli AC. Beli apa? Kipas. Amin. Gak usah kipas angin mau 30.000. Kipas yang gini aja kan, kalau satu 10.000 dapat 3. Ini suami satu, ini satu mau tidur, istri ngepasin suaminya. Itu malah harmonis. Anak 2 yang satu kipas-kipasan sama adiknya. Kan kipasnya terlalu nggak beban. Kamu paksa. Ya kan? Baru enak-enak lagi kelon janjian sama istri, baru mau mulai, assalamualaikum. Mau dijawab gimana? Itu tukang nasi. Nenek langsung. Mang ini udah mau ini.
Makan nggak ada pintunya Pak ya. Lewat aja. Karena apa? Nggak bisa nahan nafsa ini, nggak bisa menahan diri dari keinginan. Akhirnya apa? Tersiksa kan? Final jadi mahia. Udah kepikiran terus, sudah dijak lagi orang ini kepikiran tadi asik belum bayar. Besok nanti dicabut piye ngono bareng lah.